Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Radio Craver Indonesia bersama sejahtera mendunia. Ya, hari ini saya mau membahas soal ya. Kebetulan ada yang menanyakan ke saya. Ini sebenarnya saya ingat ini kayaknya mirip-mirip soal yang di Batan yang pernah saya temuin ya. Cuman karena udah 2018 yang lalu, Lama amat bang. Hehehe, maksudnya 2 tahun yang lalu. saya jadi lupa ya. Soalnya tapi mirip kayaknya ya. Saya akan jawab sebisa saya ya. Karena udah lama. Ya, saya udah siapkan juga jawabannya yang mungkin menurut saya masuk akal aja. Yang pertama itu adalah soal justifikasi dalam penggunaan pesawat sinar X untuk keperluan diagnostik dilakukan melalui A. Pemberian paparan radiasi kepada pasien harus dilakukan oleh dokter dalam bentuk surat rujukan. B. Pemberian dosis untuk keperluan pekerjaan dan asuransi sangat disarankan agar diperoleh informasi tentang kesehatannya. C. Paparan yang diberikan kepada pasien tidak boleh melebihi nilai batas dosis untuk anggota masyarakat. D. Pembatasan dosis yang ditetapkan oleh pemegang izin merupakan penerapan dan tindakan justifikasi. Oke, kalau dari keempat ini, kalau menurut saya itu yang A ya. Karena pemberian paparan radiasi kepada pasien harus dilakukan oleh dokter dalam bentuk surat rujukan. Maksudnya ini adalah agar yang di ROS itu jelas. Maksudnya kan kalau justifikasi itu kan manfaatnya itu lebih besar daripada bahayanya. Itu ya yang saya ingat ya. Jadi alasannya itu harus jelas. Ini makanya harus dibuatkan surat rujukan. Kalau yang B, pemberian dosis untuk keperluan pekerjaan dan asuransi sangat disarankan agar diperoleh informasi tentang kesehatannya. Ini salah ya, menurut saya ya. Karena yang dibutuhkan ini bukan dosisnya, tapi yang dibutuhkan ini biasanya hasil keterangannya, keterangan setelah di ronsen ya. Menurut saya itu paparan yang diberikan kepada, ini yang ketiga ya, paparan yang diberikan kepada pasien tidak boleh melebihi nilai batas dosis yang untuk masyarakat ya. Kalau ini kayaknya untuk limitasi ya. Nah, kalau yang D, pembatasan dosis yang diterapkan oleh pemegang izin merupakan penerapan dan tindakan justifikasi. Kalau ini lebih ke optimisasi ya. Optimasi ya, pokoknya itulah. Saya lupa lagi. Optimisasi yang saya ingat ya. Oke. Itu menurut saya jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 2. Sebagai seorang PPR, saudara mempunyai kewajiban. Nah, ini harus milih nih. Yang pertama, menyelenggarakan dokumentasi yang berhubungan dengan proteksi radiasi. Yang kedua, menyediakan aturan keselamatan radiasi yang berlaku di lingkungan perusahaan. Yang ketiga, memberi instruksi teknis dan administratif secara lisan atau tertulis kepada pekerja radiasi tentang keselamatan kerja yang baik. Nah, yang keempat, menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk bekerja dengan sumber radiasi. Pilihlah jawaban yang benar adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. hanya 4, D. 1, 2, 3, 4. Waduh, pusing ya ini. Pusing ini. Pertanyaannya ngejebak. Cuma yang saya ingat nih, kalau yang pertama bener, karena saya ngerasa sendiri saya butuh ini menyelenggarakan dokumentasi yang berhubungan dengan proteksi radiasi. Jadi saat ada yang UKES, kita harus mendokumentasi. Ya, setidaknya kita mencatat berapa radiasi yang diukur, variasi KIVI atau variasi MA-nya nanti berapa yang diterima lewat survei meter. Nah, nanti kan dia olah tuh
dari ya perusahaan mana lah, terserah ya. Maksudnya menyamakan saja ya. Itu aja. Itu harus salah satunya itu ya. Kalau yang kedua, menyediakan aturan keselamatan radiasi yang berlaku di lingkungan perusahaan. Ini kalau yang namanya menyediakan sudah pasti pemegang izin. Setidaknya ya rumah sakitnya lah, ownernya, direkturnya lah, pokoknya gitulah. Pemegang izin pokoknya ya. Bisa disebutnya seperti itu. Nah, kalau yang nomor 3, memberi instruksi teknis dan administratif secara lisan atau tertulis kepada pekerja radiasi tentang keselamatan kerja yang baik. Ya, ini kerjaan saya juga sebagai PPR ya. Jadi sebagai PPR itu kita harus minimal memberitahu lah kalau misalkan kalau foto torak itu kolimasinya secukupnya aja, sebadan pasiennya aja, nggak usah dilebih-lebihin sampai kepalanya kena, misalkan gitu. Terus cara lisan misalkan ya untuk foto torak, hal kecil aja dulu lah istilahnya. Atau nggak misalkan foto pedis misalkan, atau foto manus yang difoto itu jari dokternya udah minta digiti, berarti nggak usah foto semuanya. Oke gitu kan. Nah, atau kalau misalkan untuk tertulis kan kita nggak boleh foto 2 kali, kita harus meminimalisir foto terulang kembali lah, di foto 2 kali. Itu nanti dibikin kebijakan gitu ya. Itu tugasnya PPR yang saya ingat ya. Lalu yang keempat, menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk bekerja dengan sumber radiasi. Ya, ini jelas ya pemegang izin. Kita mana punya duit sebanyak itu ya. Jadi jawaban yang benar itu 1 dan 3 guys. Oke ya, gitu aja. Ada lagi nggak ya? Kayaknya perasaan ada 3 ini pertanyaannya. Oh, ini nih. Ini kebijakan baru nih sebenarnya. Ya di tahun 2018 lah kayaknya ya. Soalnya mirip-mirip sih. Jadi berdasarkan peraturan yang berlaku, penggunaan sinar X dalam mobile station boleh digunakan antara lain. Yang pertama nih, ini pilihan lagi ya, di daerah bencana. Yang kedua, daerah konflik. Yang ketiga, daerah pabrik atau kawasan industri. Yang keempat, daerah terpencil. Nah, pilih jawaban yang benar. Nah, untuk mobile ini, yang saya ingat itu nggak boleh buat medical check up. Jadi, pilihannya itu udah pasti boleh di daerah bencana, boleh daerah konflik, dan boleh di daerah terpencil ya, nomor 4. Jadi 1, 2, dan 4 itu aja. Oke guys, ini sedikit sharing aja ya. Oke, kalau misalkan saya ada salah-salah kata mohon maaf ya. Sekali lagi saya hanya radiografer biasa ya, masih banyak kekurangan, banyak lupanya malah ini, banyak lupanya, dan masih butuh banyak belajar karena emang waktu dulu hari ini belajar, besok bisa, lusa udah lupa ya. Tapi saya masih ingat-ingat sedikit lah. Saya senang kalau misalnya ada yang mau membahas seperti ini. Saya harus belajar lagi ya. Oke, semoga kita kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.